untuk menghitung konstruksi ya. Jadi konstruksi harus kuat sesuai dengan yang diminta pemilik ya. Juga ada ahli pondasi ya, dengan menetapkan nanti pondasinya seperti apa, lalu juga mampu menahan beban di atasnya ya, dan juga terhadap lingkungan juga tidak menyimpang ya. Juga ada ahli electrical, jadi instalasi listrik ya, instalasi listriknya seperti apa. Juga ada ahli kimia ya, mungkin yang kalau itu berkaitan dengan pabrik ya, dan juga ada di sana ahli mekanikalnya ya. Dan tidak lupa juga ada quantity surveyor-nya. Jadi yang memang ditugasi untuk menetapkan besarnya biaya perencanaannya ya, atau owner estimate-nya ya. Nah, di sini dari posisi yang ada di tahap perencanaan itu sebagian besar yang ada yang sebagai stafnya arsitek ya, yang suka gambar ya, senang gambar AutoCAD dan sebagainya. Tapi ada juga yang fokus di surveyor-nya. Jadi yang fokus di surveyor-nya itu yang berkaitan dengan penasehat biaya konstruksi. Jadi kalau di QS itu namanya quantity surveyor itu penasihat biaya konstruksi. Tapi kalau yang ada di kontraktor itu namanya estimator. Jadi penaksir biaya konstruksi ya. Itu berbeda ya. Yang berbeda apa tugasnya. Tapi kalau namanya sering dibolak-balik di proyek yang ada yang di proyek itu menyebutkan quantity surveyor, tapi di kontraktor yang ada juga yang menyebutkan estimator di konsultan ya. Nah, tugas perbedaannya ada kalau di konsultan itu yang dikaitkan dengan penasehat ya konstruksi. Jadi menyesuaikan dana yang dipunyai pemilik itu kalau diwujudkan bangunan seperti apa ya, sehingga dana tersedia ya, dan tidak terjadi kesulitan dalam pelaksanaan nantinya ya. Itu yang diinginkan pemilik seperti apa. Jadi dana yang tersedia dimiliki pemilik kalau diwujudkan bangunan sesuai keinginan pemilik seperti apa. Jadi tidak boleh melebih-lebihkan di sana ya. Jadi kalau melebih-lebihkan nanti di dalam satu pelaksanaan pasti terjadi kegagalan ya. Sedangkan kalau yang di kontraktor estimator itu menekan harga serendah mungkin ya, sekompetisi mungkin ya. Tapi tidak boleh menyimpang spek ya. Jadi satu sisi itu harus menekan harga serendah mungkin, di sisi yang lain tidak boleh menyimpang spesifikasi ya. Juga di samping itu juga harus mendapatkan keuntungan untuk kelangsungan hidupnya daripada perusahaan tadi ya. Nah, itu tugas yang tidak mudah ya. Sementara ini indikator yang menang itu yang paling murah, itu yang menang ya. Tapi suatu saat akan terjadi yang paling dekat dengan harga pemilik ya, dengan owner estimate-nya, dengan plafonnya ya. Tapi sampai saat ini itu masih yang paling murah. Itu dipakai acuan indikator tadi. Jadi dipakai acuan untuk kontraktor untuk mendapatkan pekerjaan. Selama proses proyek tadi dari awal studi kelayakan sampai di akhir pada saat nanti dikerjakan lalu diserahkan, di sana ada penyerahan pertama ya. Itu berarti proyek selesai 100% ya. Yang dibayarkan 95% ya. Yang 5% ditahan pemilik untuk kebutuhan masa pemeliharaan. Itu penyerahan pertama ya. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan kedua ya. Penyerahan kedua itu setelah masa pemeliharaan terlewati ya, sehingga yang 5% akan dikembalikan ke kontraktor ya. Nah, tentunya selama masa pemeliharaan kalau ada kegagalan, ada perbaikan dan sebagainya itu menggunakan dana yang 5% tadi ya. Nah, di sini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kontraktor ya. Jadi tanggung jawab kontraktor ya. Tapi kalau kontraktornya sudah tidak mau mengerjakan ya dikerjakan oleh pemilik ya, dengan dana yang 5% tadi ya. Itu tahapan proyek. Jadi tahapan proyek kalau kita lihat dari studi kelayakan, lalu hasil akhirnya apa? Laporan studi kelayakan, di sana ada layak sama tidak ya. Ya. Jadi tinjauan kelayakan ditinjau dari sisi ekonomi ya.
lingkungan ya, lalu juga di sana ada keamanan ya. Jadi biasanya kalau Anda mendapatkan kuliah kewiraan ya, itu kewiraan Ipolek Sosbud Ankam ya. Jadi ideologi politik, sosial, ekonomi, ya, pertahanan dan keamanan ya. Ya, itu sebagian besar masuk di dalam studi kelayakan ya. Kalau dulu hanya ekonomi saja selama menguntungkan jalan ya. Kalau sekarang tidak. Jadi ada analisa dampak lingkungan, ada evaluasi dampak lingkungan. Jadi ada dua hal itu yang kalau proyeknya itu sudah berjalan, evaluasi. Kalau proyeknya itu masih baru, andal ya, analisa dampak lingkungan ya. Dan itu bagian dari kelayakan proyek ya. Yang tanggung jawab siapa? Pemilik sama ahli ya. Jadi pemilik sama ahli. Jadi di situ hasil akhirnya laporan studi kelayakan. Hasilnya bisa layak, bisa tidak ya, bisa layak, bisa tidak. Kalau tidak bagaimana ya? Kalau tidak ya ganti proyek ya. Atau proyek yang tidak layak tadi harus ada perbaikan, kurangnya apa ya. Misalnya saja bangun rumah sakit ya, ternyata ya, di limbahnya itu belum terproses, itu harus dilengkapi dengan proyek ya pembangunan limbah ya untuk mengatasi limbah rumah sakit ya. Jadi harus satu paket ya, harus ditambahkan. Kalau tidak ada berarti nggak layak ya, jadi harus ditambahkan. Itu dari sisi kelayakan ya. Juga keterkaitan dengan tadi politik, sosial, keamanan itu juga ada. Jadi kalau Anda punya dana mau investasi ya di satu daerah yang tidak aman ya berarti juga tidak menguntungkan ya, dari sisi kelayakan juga tidak layak. Jadi harus ditinjau ya, jadi harus ditinjau di situ. Itu hasil akhir laporan studi kelayakan ya, dan diserahkan ke pemilik laporan tadi ya. Lalu dari laporan studi kelayakan tadi pemilik akan mewujudkan perencanaannya, jadi akan diserahkan ke konsultan perencana. Jadi mencari konsultan perencana dengan cara ada yang model lomba ya, dilombakan ya, ada yang modelnya itu ditunjuk langsung ya, ada juga yang dilelangkan ya. Jadi kalau proyek pemerintah cenderung akan dilelangkan ya, atau mungkin kalau itu perencanaan khusus yaitu ditunjuk langsung ya. Jadi ada konsultan perencana yang memang bidangnya dan di daerah itu hanya ada satu-satunya, itu biasanya cenderung ditunjuk langsung ya. Di dalam proses perencanaan sendiri ada 4 tahap intinya. Di 4 tahap garis besar usulan ya, skematis desain ya, detail desain dan informasi produk ya. Jadi kalau kita gambarkan secara garis besar ya, kalau itu satu bangunan ya, pada tahap garis besar usulan itu memastikan ya konstruksinya tadi konstruksi apa ya, apa kayu atau baja ya, atau beton ya. Setelah itu dipastikan ya, tentunya dalam memastikan tadi pemilik yang punya kewenangan ya, tapi usulan atau masukan dari konsultan tadi harus ada ya. Kalau konstruksi kayu plus minusnya di mana, kalau konstruksi baja plus minusnya di mana, kalau konstruksi beton plus minusnya di mana ya. Nah, di situ ada validasi. Jadi ada validasi yaitu tahapan di mana ya ada kesepakatan yang dilanjutkan yang mana, yang harus dihentikan yang mana. Itu validasi. Bagi konsultan validasi itu sangat penting ya, untuk apa ya, untuk supaya tidak ada perubahan keinginan ya. Jadi supaya tidak ada perubahan keinginan. Jadi TOR tadi harus dikembangkan atau diwujudkan dalam bentuk gambar ya. Jadi dikembangkan dalam bentuk gambar ya. Itu kalau itu sudah ditetapkan A, lalu setelah berjalan dirubah, itu otomatis akan istilahnya mengganggu ya, mengganggu. Dari sisi ruginya enggak, karena memang konsultan itu dibayar ya, jadi ruginya tidak, tapi mengganggu sehingga memperpanjang waktu ya. Itu di tahap garis besar usulan, jadi memastikan konstruksinya konstruksi apa ya. Lalu pada skematis desain itu sudah menetapkan dimensi ya, jadi dimensi, jadi dihitung beban dari atom. Misalnya saja tadi konstruksinya ternyata konstruksi beton yang dipilih oleh pemilik ya,
yang kayu baja itu sudah disingkirkan ya. Nah, dari beton tadi didetailkan lagi ya. Dihitung bebannya dari atas ya. Dari genteng sampai ke pondasi ya. Sehingga ketemu dimensi ya. Itu di skematis desain ya. Lalu dikonsultasikan lagi ke pemilik, ada validasi lagi ya. Nah, validasi di sini berarti tahapan penetapan tadi dimensi sudah ditetapkan berapa ya. Pada validasi itu konsultan dibayar lagi sesuai dengan pembayaran fee konsultan itu berapa persen di tahap itu ya. Dilanjutkan lagi ya ke skematis desain. Jadi mulai gambar detailnya mulai diwujudkan ya. Jadi gambar detail pada tempat-tempat yang rumit ya itu digambar detail. Lalu ada gambar kerja yang detailkan lagi ya. Sehingga di tahap itu akan bisa mulai dihitung besarnya biaya ya. Baru pada tahap detail desain itu sudah sampai ke campurannya. Jadi kalau beton itu 1 PC, 2 pasir, 3 kerikil yang lalu mungkin juga mutu betonnya berapa yang lalu di sana juga ditetapkan ya di samping itu pembesiannya dalam 1 meter kubik berapa ya. Sehingga bisa dihitung rupiahnya ya. Nah, itu di detail desain informasi produknya. Bahkan sampai memastikan di sana material yang digunakan seperti apa. Jadi kalau kayu kamper, kamper kelas berapa, asalnya dari mana, itu dipastikan ya. Jadi jangan sampai di situ muncul hanya kayu kamper saja ya, itu tidak boleh. Jadi sudah harus detail ya. Baru dari situ hasil akhirnya dari konsultan tadi adalah dokumen lelang ya. Jadi dokumen lelang itu ada gambar lengkap ya, ada spesifikasi ya. Di dalam spesifikasi itu ada administrasi dan teknis ya. Jadi yang administrasi itu yang berkaitan dengan peraturan-peraturan, lalu sistem pembayarannya, lalu juga asuransinya, ya, lalu cara memasukkan penawarannya seperti apa. Itu di administrasinya ya. Kalau yang di teknis di lingkup pekerjaannya. Jadi mulai dari pekerjaan persiapan sampai finishing ya. Itu di teknisnya ya. Nah itu di spesifikasinya. Terus di bill of quantities-nya, kuantitas ya. Itu juga sudah harus muncul ya. Kalau itu galian tanah, jenis galiannya tanah apa, keras, lunak, kedalamannya berapa, volumenya berapa itu sudah harus muncul ya. Nah itu yang dipakai oleh pemilik nanti untuk mencari kontraktor ya. Jadi dokumen tadi akan dipakai sebagai dokumen lelang untuk mencari kontraktor ya. Jadi kalau dokumen lelangnya itu enggak lengkap ya, otomatis persepsinya berbeda-beda ya. Itu di tahapan tadi ya. Nah, itu di tahap pelaksanaan. Jadi setelah kontraktor didapat, pelaksanaan. Nah, yang harus Anda cermati ya di sini peranan daripada etika yang terlibat ya, badan usaha yang terlibat di dalam proyek tadi. Sebagai contoh misalnya saja Anda pada posisi di studi kelayakan di tenaga ahli ya. Dalam melakukan satu studi kelayakan yaitu tinjauannya harus detail ya. Jadi dari faktor ekonominya ya, dari faktor lingkungannya ya. Apakah bisa diterima di sekitar ya, dari faktor keamanannya apakah sampai akhir proyek ya. Ya. Sampai akhir proyek itu bisa diselesaikan atau tidak, ada gangguan keamanan tidak. Nah, itu harus betul-betul realistis ya. Jadi jangan sampai model kira-kira ya. Oh biasanya seperti ini lalu dipukul rata, itu tidak boleh ya. Jadi di dalam melakukan studi kelayakan harus betul-betul realistis ya. Ya. Nah itu dari tahapan tadi sehingga peranan etikanya itu muncul di situ ya. Jadi bagi seorang ahli ya dia harus memberikan istilahnya itu hasil kelayakan yang betul-betul realistis ya. Jadi datanya itu harus data yang realistis ya supaya nanti dalam pelaksanaan tidak terjadi kegagalan. Itu bagi tenaga ahlinya ya. Bagi pemiliknya bagaimana ya.
pemiliknya tentunya juga harus menyampaikan ya tingkat kemampuan pendanaannya ya, lalu keinginannya itu harus disampaikan semua ya. Jadi jangan sampai ada yang ditahan ya, sehingga kalau itu ditahan itu akan menjadikan hasil nanti yang dari tingkat kelayakannya tidak layak ya. Itu di tahap kelayakan ya. Di tahap perencanaan ya. Di dalam perencanaan itu kan ada arsitek ya. Biasanya dia yang maju lebih awal ya. Jadi arsitek itu biasanya pemilik itu menghendaki bentuk global awalnya itu kira-kira seperti apa ya. Jadi misalnya saja ingin membangun pabrik ya, atau ingin membangun satu gedung ya, itu tampaknya seperti apa ya. Nah di sini di dalam satu tahap perencanaan bagi arsitek yaitu biasanya menyodorkan tiga alternatif gambar ya, tiga alternatif gambar yang mana tiga-tiganya harus istilahnya itu tetap menjaga ya tingkat daripada ya kenyamanan dan sebagainya itu harus tetap ya. Jadi ideal ya, dalam arti ideal itu ya jangan sampai kalau kita memberikan satu usulan gambar itu menaruh pintu saja sudah tidak ideal ya. Ya. Tata letak setnya ya atau denahnya ya itu harus ideal. Kalau ada tangga ya ketinggian tangga ya. Jadi lebar trap sama tinggi trapnya itu harus ideal. Jadi kalau kita lihat di aturan arsitektur kan ada tingkat kenyamanan ya. Jadi kalau kita membangun tangga itu ya panjang trapnya itu 30 cm ya. Ya. Lalu tingginya 18 cm untuk orang Indonesia. Jadi untuk orang Indonesia seperti itu. Jadi arsitektur itu, Ikatan Arsitektur Indonesia itu mengeluarkan seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang itu dipakai sebagai standar kenyamanan. Lalu setiap trap ya itu banyaknya itu juga dibatasi. Misal saja 6 trap ya lalu bordes, 6 trap lagi bordes lagi ya. Jadi itu dari sisi kenyamanan. Jadi logika orang naik tangga itu sempat bernafas ya di bordes tadi memang untuk istirahat bernafas ya. Lalu naik lagi bernafas lagi. Itu dari sisi ya kenyamanan bagi ya yang menggunakan tangga tadi ya untuk orang Indonesia ya. Di samping itu juga untuk keamanan ya. Jadi kalau Anda membangun tangga langsung trapnya ada 20 gitu tanpa ada bordes ya. Itu kalau jatuh dari atas ya sampai bawah ya. Jadi kalau ada bordes bisa sampai berhenti di bordesnya tadi ya. Dari bordesnya tadi itu memang untuk keamanan juga dari sisi kecelakaan tadi ya. Jadi itu harus tersampaikan ya. Jadi kalau ada biasanya tahap awal ya itu pihak arsitek akan menanyakan ya atau istilahnya negosiasi atau diskusi dengan pemilik ya untuk mencari ya yang dasar-dasar yang diinginkan pemilik seperti apa. Jadi misal saja pemilik punya keinginan rumah tinggal ya 2 lantai yang di atas ada tiga kamar tidur, di bawah 2, kamar mandinya ada 4, misal saja seperti itu ya. Nah, itu dasar-dasar keinginan ya. Itu harus Anda dapatkan ya. Jadi dari situ baru Anda sebagai arsitek itu baru merancang penempatan tadi ya, dan menyodorkan ke pemilik ya. Dalam melakukan tadi ya usulan-usulan tadi jangan hanya satu macam ya. Jadi harus ada paling tidak 3 alternatif ya. Ya. Sehingga pemilik bisa memilih ya, mana yang dianggap paling nyaman ya, paling sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi tidak boleh ya hanya satu disodorkan ya. Sehingga pemilik terpaksa ya itu tidak boleh. Jadi harus 3 alternatif ya. Dan tiga-tiganya harus ideal ya. Jadi jangan sampai yang pertama ideal ya, yang kedua tangganya langsung 20 trap ya. Enggak ideal itu enggak boleh ya. Jadi harus semuanya ideal ya. Yang satunya penyinarannya memenuhi syarat, yang satunya terlalu kecil ya sehingga gelap ya. Itu enggak boleh ya. Jadi harus tiga-tiganya ideal ya. Itu biasanya
dari pihak arsitek itu seperti itu ya, jadi menyodorkan. Peranan etikanya di mana di situ ya. Ya etikanya ya seperti tadi. Jadi sebagai seorang arsitek itu menyampaikan ke pemilik ya, dari hasil perencanaan yang dia usulkan ya itu sudah memenuhi syarat ya, nyaman, ideal, sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Itu bentuk etikanya ya. Jadi kita tidak bisa menyodorkan usulannya itu jelek ya. Jadi harus sebagus mungkin sesuai dengan etika di dalam merancang satu bangunan ya. Itu penempatan etika pada saat perencanaan ya. Termasuk tadi dimensinya ya, fasilitasnya, ketentuan untuk trapnya, untuk penyinarannya. Di penyinaran kan ada. Jadi luas penerangan di dalam satu ruangan kan 1/8 ya dari luas lantai misalnya saja. Nah, itu ada minimal itu. Kalau bisa lebih ya harapannya memang lebih itu minimal ya. Lalu bentuk sirkulasi udaranya ya itu harus normal ya dan sebagainya. Nah, seperti itu menjadi ya, perhatian di dalam penerapan etika tadi ya. Jadi kalau di langkah-langkah tahapan seperti itu sudah menyimpang ya, sudah keluar dari etika pasti hasilnya tidak akan sempurna ya. Jadi hasilnya tidak akan sempurna. Kalau itu sudah jadi pasti ada kemungkinan perubahan-perubahan di pelaksanaan. Oh ternyata ini gelap ya, diperlebar lagi ya. Akhirnya konsultannya tidak profesional ya seperti itu ya. Itu di dalam tahapan perencanaan ya. Termasuk di dalam tadi penetapan konstruksi ya, apakah kayu, beton atau baja ya. Itu harus tersampaikan semua ya. Kalau baja seperti apa ya. Kalau kayu seperti apa ya. Termasuk dari sisi keamanan, kenyamanan, keamanan dan yang lainnya. Itu harus tersampaikan. Jadi pemilik harus tahu ya. Jadi jangan sampai pemilik itu dapat penyodoran, oh ini konstruksi kayu, ya. Tidak tahu alasannya apa, ya. Lalu risikonya apa, ya. Plus minusnya di mana, itu otomatis berarti ya tadi etika seorang arsitek itu belum tersampaikan, ya. Jadi belum dijaga ya. Jadi harus ada masukan. Ini loh konstruksi kayu, risikonya seperti ini, ya. Kemungkinan tingkat kenyamanannya bagaimana ya. Kemungkinan terjadi kecelakaan kalau terjadi kebakaran bagaimana ya. Oh, ini konstruksi baja yang untuk bentang yang cukup luas itu memungkinkan ya. Tapi kalau kena panas sedikit melengkung ya, itu juga harus tersampaikan. Konstruksinya harus kaku dan sebagainya ya. Nah, itu yang harus dimunculkan ya. Seperti sekarang untuk rangka atapnya, rangka atap yang pakai baja itu dulunya belum ada ya informasi-informasi yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, tapi banyak terjadi ya. Jadi satu instalasi listrik ya, instalasinya kalau itu konstruksi baja ya harus tertutup ya. Nah, instalasi terbuka tidak cocok ya. Itu banyak kejadiannya kecelakaan kerja dalam satu konstruksi ya. Nah, itu harus diperhitungkan. Dari sisi mungkin biaya bisa lebih murah ya. Tapi dari sisi kekakuan ya itu harus Anda cek ya, harus dihitung ya. Jadi harus dihitung ya tingkat kekakuannya bagaimana ya. Dari atas kuat ya, beban atas, beban samping yang harus dijaga ya. Jadi rangka baja banyak terjadi ya. Belum lama usia daripada bangunan baru saja 2 bulan dikerjakan terjadi runtuh dan sebagainya. Itu karena apa? Karena faktor beban samping ya yang selama ini terabaikan. Jadi tingkat kekakuannya ya. Nah, itu yang harus diperhatikan sehingga peranan etika dalam satu perencanaan betul-betul diperhitungkan ya dan disampaikan ke pemilik ya, terbuka ya dari masing-masing konstruksi ya, mana yang dianggap itu lebih memungkinkan ya, menguntungkan yaitu yang dipilih ya sesuai dengan yang diinginkan pemilik. Belum tentu keinginan pemilik itu ya aman ya, itu harus tersampaikan juga
Pemilik misal saja Anda nyodorkan 3 konstruksi ya. Baja, kayu, ya, beton ya. Ternyata pemilik memilih baja ya. Tapi yang dipakai baja ringan ya. Nah, itu sebagai konsultan atau arsitek harus memberitahukan ya. Risiko baja ringan itu kalau dipakai satu konstruksi apa ya. Ya. Lalu bentuk konstruksinya harus seperti apa, minimal itu harus dijaga. Jadi tidak boleh ada satu efisiensi yang arahnya itu ke merubah kekuatan, ya itu tidak boleh ya. Jadi paling banyak terjadi seperti itu ya. Jadi di perencanaan awal ya, pemilik inginnya baja, setelah disodorkan gambar rencananya dihitung ya dari beban atas beban samping ya, ternyata konstruksinya terlalu rapat ya, sehingga tidak, untuk perawatannya itu sulit ya. Akhirnya apa, dalam pelaksanaan dikurangi ya, ada pengurangan ya. Di sana batang-batang, mungkin batang bisa tarik, bisa batang tekan ya. Tujuannya untuk apa? Untuk maintenance ya. Nah itu yang harus hati-hati ya. Jadi itu paling banyak terjadi di lapangan. Jadi setelah itu jadi konstruksinya kok rapat sekali ya. Kita masuk tidak bisa untuk perbaikan dan sebagainya ya. Apalagi untuk masang instalasinya ya. Seperti itu akan muncul ya. Nah, itu di dalam tahap ya, perencanaan itu akan ada hal seperti tadi ya. Jadi di tahap perencanaan 4 tahap tadi ya, masing-masing peranan baik itu arsitek, ahli struktur ya, ahli elektrikal itu harus menyampaikan ya plus minusnya ya, dan juga di sana faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi ya, dan tingkat kesulitan selama pelaksanaan ya. Itu dikaitkan di tahap tadi ya. Karena di dalam hasil akhir perencanaan itu kan dokumen lelang ya. Di sana ada gambar ya. Gambar itu mungkin bisa lengkap, mungkin tidak ya. Anda bisa membayangkan kalau Anda sebagai kontraktor ya, atau mungkin saat PKL kemarin sudah ya. Apakah ada konstruksi-konstruksi yang belum tergambarkan ya, sehingga mempersulit di pelaksanaannya. Itu pasti ada ya. Berarti kalau seperti itu perencanaannya belum tuntas ya, perencanaan belum. Bolehnya boleh itu dilakukan kalau memang waktunya cukup pendek ya, tidak memungkinkan itu untuk melengkapi gambar secara lengkap ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya, itu berarti bentuk kontraknya dirubah ya. Jadi harus bentuk kontrak design and build ya. Jadi mendesain sekaligus membangun ya. Jadi itu biasanya dipakai untuk proyek-proyek yang jangka waktu perencanaannya cukup pendek ya, dan konstruksinya itu memang rumit ya, itu dipakai seperti itu ya. Jadi waktunya pendek tapi overlap ya. Ya. Waalaikumsalam. Nah, itu yang harus ditetapkan di dalam tahap perencanaan. Jadi peranan etika itu berarti keterlibatan orang-orang yang ada di situ. Jadi kalau itu di tahap perencanaan berarti yang terlibat siapa saja. Pemilik jelas ya. Pemilik keterkaitannya yang pertama dengan menyampaikan tornya tadi ke konsultan ya. Jadi tor itu semua keinginan pemilik ya, tersampaikan ke konsultan ya. Etikanya apa ya, harus menyampaikan tadi. Jadi etika seorang pemilik itu di dalam satu tahapan perencanaan menyampaikan semua keinginannya ya. Biar nanti didiskusikan di tim konsultannya ya. Ya. Disampaikan semuanya termasuk pendanaannya, kesiapan anggarannya, itu harus tersampaikan ya. Di samping itu juga batasan validasi tadi juga harus siap membayar. Jadi pada tahap skematis desain selesai ya dibayar ya. Informasi produk selesai dibayar ya. Jadi memang tahapannya seperti itu di perencanaan ya. Sehingga karena perencana itu sifatnya itu pembayaran atau fee langsung ya, dibayar oleh pemilik ya. Sehingga kalau ada konsultan rugi itu jarang sekali terjadi ya. Karena apa? Karena memang proyek selesai tidak selesai, proyek istilahnya tuntas tidak tuntas ya, bagus atau jelek ya tetap dibayar ya.
Beda kalau kontraktor ya. Proyeknya nggak selesai didenda ya. Jaminan pelaksanaan hilang dan sebagainya ya. Jadi kemungkinan rugi 50-50 ya. 50 untung 50 rugi. Jadi kalau kita lihat dari sisi kemungkinan terjadi kerugian itu 50% ya. Ya. Kalau konsultan kemungkinan rugi ya ini boleh dikatakan ya hanya 10% ya. Itu karena faktor apa? Faktor menggunakan sumber daya yang terlalu berlebih ya. Tidak disesuaikan dengan besaran fee ya. Karena memang besaran fee sudah tertentu ya. Jadi misal saja itu proyek yang kompleks ya. Proyek yang kompleks itu berapa fee untuk konsultan ya, itu sudah ada aturannya. Misal saja 1-3% ya. Itu untuk konsultan ya. Nah, itu kan sudah jelas. Jadi kalau 1-3% kita ambil yang 3% saja kalau proyeknya nilai kontraknya 10M misalnya saja, 3%-nya berapa? Jadi 3%-nya berapa? Itu fee untuk konsultannya. Ya. Kalau untuk proyek yang kompleks, yang lebih seperti pabrik, berbeda lagi. Ya. Ya, maksimal memang 5% ya, itu berbeda lagi. Nah, itu kalau kita lihat dari 3% dari nilai 10 ya berapa itu sudah. Ya. Berarti 300 ya. Jadi 300 untuk perencanaan. Sekarang 300 itu untuk berapa orang proyek direncanakan dalam jangka waktu berapa. Ya. Ya. Sehingga kebanyakan ya faktor waktu sama jumlah ya. 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 Jadi faktor waktu dan jumlah tenaga ya yang terlibat di perencanaan itu cukup terasa ya. Ya, jadi cukup terasa. Kalau itu proyeknya proyek yang kompleks, memang di sana harus ada beberapa tim ahli ya. Ya. Nah, dengan tim ahli tadi ya tentunya akan ya membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, yaitu yang harus dirancang, dianggarkan di dalam satu proyek. Nah, di tahapan perencanaan tadi ya peranan dari masing-masing orang yang terlibat itu munculnya di situ. Jadi peran etikanya ya, itu bagaimana ya. Dari arsitekturnya, dari strukturnya, dari pondasinya, dari mekanikalnya, dari elektrikalnya, itu masing-masing harus ya menjaga supaya etika tetap terjaga ya. Sehingga di dalam setiap pendidikan ya itu seperti yang Anda rasakan nanti kalau Anda wisuda ya itu biasanya ada etika alumni ya, etika alumni, etika mahasiswa dan sebagainya itu ada. Jadi tujuannya apa supaya tetap terjaga seperti tadi. Di dalam asosiasi ya itu juga ada etika berasosiasi. Misalnya saja di sini ada IAMPI ya, di sini ada IAMPI ya. Kode etik ikatan profesi ya. IAMPI ya ikatan ya, ahli manajemen ya, manajemen proyek Indonesia ya. Itu juga sama ya. Jadi ada kode etiknya. Nah, kode etik ini adalah untuk menjaga supaya ya orang-orang yang duduk di jabatan ya, manajemen ya yang berkaitan dengan anggota IAMPI itu menjaga hal seperti tadi. Ini loh batasan etika yang harus Anda jaga. Itu seperti itu ya. Tata laku profesi yang ya, setiap anggota yang ya, setiap anggota IAMPI wajib mentaati dan melaksanakan tata laku profesi bagi anggota IAMPI, yaitu menjunjung tinggi ya kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi manajemen proyek ya. Bertindak jujur ya, adil, tugas dan transparan ya. Saling bertukar pengetahuan dalam bidang keahlian secara wajar ya, dengan sesama rekan dan ahli profesi lainnya ya. Jadi di sana ada ahli profesi harus ada diskusi ya. Seorang anggota IAMPI dianggap tidak melaksanakan tugasnya secara profesional bila mana ya itu. Pertama, membocorkan dan atau menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia ya.
bagi pengguna jasa, pemberi tugas tanpa seizin yang bersangkutan. Ya, misalnya saja Anda sebagai seorang konsultan ya, lalu di sana Anda menjadi anggota IAMPI ya. Anda harus mencoba tetap menjaga rahasia daripada pemberi tugasnya selama ya masa tadi, dan juga harus tadi kalau mau harus seizin ya. Jadi tidak boleh kita langsung mengirimkan data proyek. Makanya di dalam satu PKL itu kalau Anda membuat satu laporan tugas akhir nanti ya atau skripsi ya, itu kalau memakai satu proyek harus seizin dari proyek yang bersangkutan ya. Jadi itu ada kaitannya dengan tadi ya. Jadi ada pernyataan bahwa itu sudah diizinkan oleh proyek yang bersangkutan. Kalau memang tidak bisa ya dibuat proyeknya itu proyek yang fiktif. Dalam arti fiktif itu proyeknya itu bentuk perencanaan awal ya. Nama proyeknya mungkin sudah berbeda ya, itu boleh ya. Tapi kalau itu nama proyek A lalu datanya detail lengkap ya, tapi ternyata ya Anda belum izin ya, nanti suatu saat akan jadi permasalahannya. Jadi harus ada izin dari proyek yang bersangkutan ya. Itu yang harus Anda jaga ya. Nah, kembali di tahapan ini ya. Jadi di tahapan ini memang di tahap proyek itu posisi kerja kita di mana. Kalau kita ada di posisi konsultan berarti peranan apa saja yang harus kita lakukan ya. Bentuk-bentuk etika apa saja atau pada tahap apa itu bisa kita jaga. Pada tahap perencanaan berarti kalau sebagai ahli struktur, ahli apa atau mungkin staf ahli atau mungkin juga anggota dari tadi ahli struktur ya, itu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi akan muncul di sana ya. Lalu dikaitkan dengan hubungan kerjanya dengan pemilik ya, pada tahap-tahap validasi tadi ya. Pada tahap akhir ya, akhir daripada perencanaan ya, harus kita lengkapi ya. Kalau namanya juru gambar atau mungkin arsitek ya, kelengkapan gambar. Kalau itu ahli struktur atau dalam perhitungan konstruksi ya, kelengkapan hasil perhitungan konstruksinya ya. Kalau itu pondasi juga kelengkapan hasil pondasinya ya. Kalau itu di quantity surveyor ya atau penaksir anggaran ya, karena Anda biasanya posisi di sini. Kalau MRK itu arahnya biasanya diarahkan ke QS-nya ya, kalau ke QS-nya. Jadi diarahkan ke QS-nya. Itu kalau MRK ya, jadi diarahkan ke QS-nya, penasihat biaya konstruksi ya. Jadi sebagai QS harus tahu persis kalau ada produk baru ya. Misalnya saja ada produk baru tentang dinding ya, itu harus tahu persis ya. Harganya berapa, plus minusnya di mana, cara mengerjaannya bagaimana, itu harus tahu persis. Jadi kalau itu seorang QS harus tahu persis. Karena apa? Karena nanti akan menyodorkan ke pemilik ya. Oh, pakai bahan ini lebih murah ya, lebih cepat pengerjaannya ya. Tapi ada kelemahannya ya. Untuk nutupi kelemahan harus bagaimana? Itu bisa kita lakukan seperti itu ya. Jadi harus tahu lebih awal daripada ya mungkin kontraktornya ya, daripada kontraktornya. Jadi itu QS. Jadi sehingga dia harus punya hubungan atau link dengan mungkin satu, bisa pabrik, bisa juga biasanya kalau itu pabrik ada produk baru biasanya dikirimi. Jadi asosiasi untuk QS itu biasanya rutin dapat informasi lebih awal ya. Jadi membuka asosiasi untuk quantity surveyor ya, itu informasi-informasi produk baru itu biasanya dapat lebih awal ya daripada yang lainnya. Plus minusnya sama cara pengerjaannya sampai ke harga ya. Ya. Nah, itu di situ. Jadi di hasil akhir tadi harus betul-betul detail ya. Kalau Anda lihat di dalam spek teknis ya, misalnya saja pekerjaan beton ya, itu kan rincian yang tertulis di sana kan ketentuan material ya. Jadi ketentuan material mulai dari semen, air ya yang dibutuhkan sama pasir kerikil ya, masing-masing didetailkan ya.
Anda bisa ngambil standarnya, indikatornya dari ya, SNI. Ya. SNI untuk pasir seperti apa? Ya. Jadi SNI untuk pasir ternyata terbagi menjadi 4 zona, ya, dengan gradasi seperti apa. Ya. Lalu juga semen, ya, semen yang membedakan di mana. Di samping dari mereknya juga tipe semennya sendiri, tipe 1, 2, dan berapa, yaitu berkaitan dengan mutu dan juga penggunaan semen tadi. Ya. Jadi kalau itu tahan terhadap ya istilahnya air hujan ya atau asin itu harus tipe yang berapa dan sebagainya. Atau itu konstruksi di laut dan sebagainya. Ya. Nah, itu harus tahu dan harus paham ya. Sehingga peranan etika tadi kita tidak boleh asal ngambil ketentuan semennya seperti ini tanpa mengetahui SNI-nya. Ya. Itu bentuk-bentuk etika yang muncul di sana. Jadi selama proses perencanaan itu keterlibatan kita ada di mana. Ya. Karena paling besar di GS berarti dalam memberikan ya tadi nilai atau harga atau mungkin juga beban biaya ke pemilik itu betul-betul harus sesuai. Ya. Kalau pemilik punya nilai atau punya dana atau modal 9M misalnya saja, Anda harus mencoba ya, mewujudkan 9 tadi harus bisa mencukupi untuk sesuai yang diinginkan pemilik. Ya. Oh pengennya bangun rumah ya 3 lantai ya, lantai 1 ada berapa kamar, lantai 2 berapa kamar, lantai 3 berapa kamar ya, berapa kamar mandinya ya, konstruksinya dari apa ya, itu kan dasar-dasar keinginan pemiliknya, tornya ya. Lalu Anda menerapkan ya dana yang 9M tadi harus cukup ya. Dan itu cukup juga untuk perencanaannya. Jadi untuk perencanaan, untuk pelaksanaan fisik ya, itu sudah harus masuk di situ ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti pemilik punya 9M, Anda ngitung ketemu 15, lalu disodorkan. Ini lo butuh dananya. Silahkan dicari kekurangannya. Nah, itu enggak boleh ya. Jadi harus mencoba ya. Oh ketemu 15 lalu dikurangi. Oh saya turunkan mutu bangunannya dari KW1 ke KW2. Oh setelah kita rubah ke KW2 hanya ketemu 13 ya. Sedangkan modal masih dana masih 9 ya. Negosiasi dengan pemilik apa saja yang bisa dikurangi ya. Dasar-dasar keinginannya dikurangi, ditunda ya. Jadi misalnya saja ada 5 kamar menjadi 4 kamar ya. Atau mungkin dimensinya ada yang diperkecil ya. Selama itu fasilitasnya atau kebutuhannya masih memenuhi ya. Oh ini ada ruang kerja ya. Ideal ruang kerja itu berapa ya. Itu harus dihitung ya. Idealisme untuk ruangan untuk kerja itu berapa. Diperkecil ya. Oh, itu ada kamar tidur utama sama yang kamar tidur yang anak ya. Nah, itu bisa yang anak diperkecil ya. Yang utama diperbesar ya. Jadi itu cara-cara untuk menyesuaikan supaya ya keinginan pemilik tetap tercukupi ya. Dananya tersedia sesuai dengan yang dipunyai ya. Sehingga tidak terjadi kesulitan nanti dalam pelaksanaan. Sehingga 9 tadi menjadi batasannya. Oh, owner estimate-nya 9 ya. Bukan owner estimate-nya 13 ya, tapi harus diturunkan 9 ya. Tapi syaratnya ya tadi ada pengurangan-pengurangan ya. Jadi sehingga tahapan perencanaan itu akhirnya lebih lama ya. Tapi kalau itu sudah dipahami di awal ya, tidak akan lama. Jadi GS tahu setelah tugasnya itu sebagai penasehat itu setelah dia menghitung ya itu berarti lama. Tapi kalau tahunya itu di awal ya, di awal sudah dilakukan ya pengurangan-pengurangan. Ini pasti nggak cukup ya. Sebaiknya KW2 saja seperti itu. Ya. Jadi di awal pertemuan dengan pihak pemilik tadi sudah memberi batasan KW2 ya. KW2 dan sebagainya ya. Dan KW2 itu bukan berarti harus dihindari ya, karena memang di dalam satu proyek itu keterkaitan KW itu dengan usia bangunan ya. Oh kalau KW1 bisa
20 tahun. Oh kalau KW2 15 tahun ya. Nah, itu kaitannya dengan itu ya. Memang dengan investasi ya. Nah, itu yang harus diperhitungkan pada tahap perencanaan. Lalu pada saat proses lelang ya. Nah, namanya proses lelang itu yang kalau kita mau menganalisis risiko ya, di situ risiko yang paling besar ya terjadinya ya tadi ya etika-etika itu dilanggar ya. Contoh sederhana saja ya, kalau dulu memang harga plafon ya itu rahasia, kalau sekarang sudah terbuka ya. Sekarang plafonnya misal saja 5M ya, ya 5M itu ya kontraktor tapi tetap berusaha menekan serendah mungkin ya. Nah, kalau dulu rahasia 5M itu ya. Sehingga memungkinkan ya etika-etika akan dilanggar di situ ya. Ada yang berusaha ingin mendapatkan bocoran berapa plafonnya ya, itu akan muncul di situ ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran etika itu akan muncul pada saat tahap-tahap seperti itu ya. Nah kalau sekarang biasanya ya usulan untuk tahap yang paling murah ya, strateginya harus bagaimana ya. Jadi strategi dalam menentukan harga paling murah ya. Jadi kita menghitung harga paling murah itu tidak asal menurunkan harga begitu saja, tapi harus dianalisis ya. Jadi pakai strategi ya. Jadi dianalisis itu kita melihat kemampuan proyek-proyek sebelumnya ya. Lalu realita di lapangan berapa rapnya ya. Dari mana rap itu kita dapatkan dari pengalaman sebelumnya juga ya. Itu berarti ya, langkah-langkah itu sudah dilakukan ya. Tapi kalau langsung Anda nurunkan sekian tanpa melihat ya, perhitungan-perhitungan atau usaha-usaha untuk menekan di mana, itu berarti sudah ya, melanggar dari etika tadi ya. Jadi merusak proses ya, lelangnya ya. Itu bisa terjadi ya. Yang lainnya 5 kontraktor betul-betul menghitung dengan teliti ya, sudah mencoba menekan sesuai dengan kemampuan sumber dayanya ya. Tahu-tahu Anda menetapkan harga X jauh di bawah itu merusak lelang ya, merusak lelangnya. Sehingga kemungkinan lelang bisa ya istilahnya itu diulang ya, atau mungkin juga ya, yang rendah tadi yang menang ya. Nah, itu yang harus hati-hati di situ ya. Jadi pada proses itu ada proses di mana akan muncul ya pelanggaran-pelanggaran etika yang nanti ya, ya bisa terjadi ya. Karena di situ terjadi satu kompetisi ya. Jadi kompetisi itu kan muncul di tahap awal ya. Pertama pada perubahan tanggung jawab ya dari ahli kelayakan ke konsultan ya. Ya. Tentunya ahli kelayakan akan dibebankan pada keputusan yang laporannya apakah dianggap layak atau tidak ya, itu harus hati-hati ya. Lalu di perencanaan sendiri ya, itu mulai dari awal ya, untuk mendapatkan TOR ya, apakah TOR itu betul-betul dari pemilik atau keinginan perencana ya. Ini juga sering muncul ya. Jadi pemilik TOR-nya misalnya saja tadi 2 kamar, lantai bawah 3 kamar, lantai 2 ya. Perencana punya anu sendiri ya. Oh ternyata kalau 2 di bawah itu enggak nyaman ya, 1 ya. Atas yang 4 ya. Nah, seperti itu ya. Itu harus ada ya validasi-validasi ya. Jadi pentingnya validasi itu di situ ya untuk menghindari tadi ya. Menghindari penyimpangan-penyimpangan etika yang nanti akan mungkin muncul di tahapan tadi ya. Lalu tahapan penentuan TOR tadi ya, juga penentuan besarnya biaya ya, harga plafon ya. Pemilik hanya punya 9, konsultan menetapkan 13 ya, itu enggak boleh ya. Itu berarti sudah dari sisi etika sudah enggak etis ya. Jadi karena apa? Karena mempersulit pemilik ya. Nanti pemilik harus mencari dana tambahan ya dalam jangka waktu yang pendek ya. Kemungkinan terjadi kegagalan pelaksanaan besar ya. Seharusnya jadi menjadi tidak selesai ya.
boleh itu dilakukan tapi pengurangan pekerjaan ya. Jadi pengurangan pekerjaannya. Tapi kalau itu masih di tahap perencanaan ya bukan pengurangan tapi pengurangan keinginan ya. Jadi keinginan pemilik dikurangi ya. Tapi kalau itu di pelaksanaan itu kita namakan pengurangan pekerjaan. Biasanya karena faktor alam, misalnya saja ada musibah, bencana ya, atau mungkin ada ya, ya inflasi ya, sehingga dana nggak cukup ya, sehingga kalau itu rencana bangun 10 kamar menjadi 6 kamar misalnya saja ya. Tapi 6 kamar jadi bisa digunakan. Jadi jangan sampai 10 kamar jadi tapi tanpa atap semua ya, itu enggak boleh ya. Jadi harus setelah selesai bisa dimanfaatkan ya. Jadi pengurangan pekerjaan seperti itu. Jadi kalau Anda sebagai kontraktor atau Anda sebagai pengawas ya, atau juga Anda sebagai pemilik ya, diharapkan kalau ada pengurangan itu dari hasil pengurangan ya, lalu produk akhirnya nanti masih bisa dipakai ya. Jadi 10 kamar ya, jangan sampai 10 kamar itu jadi tapi tanpa atap semua. Konstruksi jadi tanpa tangga, itu enggak boleh. Jadi ya, harus bisa dimanfaatkan ya. Jadi sekian lantai menjadi berkurang lantainya. Jangan sampai sekian lantai selesai tapi ya, belum bisa dipakai ya, itu juga enggak boleh. Kecuali kalau itu memang bangunan bertahap ya. Jadi tahun berikutnya dilanjutkan, tahun berikutnya dilanjutkan. Tapi kalau dalam satu proyek perencanaan dengan dana yang sudah sesuai per tahun anggaran ya itu harus selesai ya. Itu di tahap pelaksanaan ya. Jadi tahap pelaksanaan itu di kegiatan kontraktor itu banyak ya. Bentuk-bentuk etika muncul pada saat-saat validasi. Misalnya saja pada saat opnim ya, perhitungan capaian pekerjaan ya. Dari pihak kontraktor apa? Dalam menetapkan ya kemajuan pekerjaan ya. Jadi kemajuan pekerjaan biasanya kontraktor cenderung akan memperbesar ya. Jadi akan memperbesar. Dia bukan berarti selesai 10% dia menulis 15, enggak, bukan seperti itu. Tapi dia hanya menghitung dari dasar uang yang keluar ya. Jadi uang yang sudah dia keluarkan ya. Jadi uang yang sudah dikeluarkan berapa lalu dibandingkan dengan nilai proyek ya. Oh sekian persen ya. Itu belum tentu ya, belum tentu ya. Jadi belum tentu seperti itu ya. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah dikeluarkan dananya tapi belum diakui ya. Nah, jadi dana sudah dikeluarkan tapi belum diakui sebagai prestasi ya. Ya contohnya beton ya. Beton itu sudah pasang bekesting, kontraktor sudah mengeluarkan upah untuk bekesting ya. Sudah pasang besinya, kontraktor juga sudah keluar uang untuk pertama beli bahan besinya, kedua upah tukang besinya ya. Ya, tapi belum dicor beton tadi ya. Ya, ya belum dianggap prestasi ya, walaupun itu sudah uang keluar bagi kontraktor ya. Bagi pengawas itu belum prestasi ya. Oh nanti malam dilembur ya, tetap belum prestasi ya. Jadi harus tegas, seorang pengawas di situ harus tegas. Karena apa? Karena nanti ya tingkat ketelitian, tingkat kemampuan pengawas itu ada pada saat proyek 100% selesai ya. Itu sering terjadi, proyek 100% selesai ya, masa kontrak selesai ya, dibayar 95% ya. Tapi kok banyak pekerjaan yang belum tuntas ya. Catnya belum sempurna, pagarnya juga belum sempurna ya. Kadang-kadang kalau kita cek ya, itu di dalam pengecatan itu sering terjadi di ujung-ujungnya atau sudut-sudutnya itu misalnya saja ketentuan di spek 3 kali pengecatan, di situ mungkin baru sekali ya. Karena itu pakai kuas ya, jadi tidak mungkin pakai roll ya. Nah, itu sering terjadi ya. Baik yang ada di ujung atau di batas plafon ya itu juga sering terjadi. Daun-daun pintu, kaca, jendela, kaca daun pintu itu juga masih kotor, belum terpasang semua ya. Itu apalagi halaman ya, penataan halaman, landscape-nya ya, itu salurannya ya. Nah, itu kadang-kadang masih belum tuntas ya. Jadi berarti itu belum 100% ya. Nah, itu
bentuk-bentuk yang etika. Seorang kontraktor akan istilahnya menyampaikan apa adanya. Ini yang belum selesai, berarti belum 100. Ya. Pengawas juga gitu. Ya. Jadi pengawas juga gitu. Ya. Jadi masing-masing harus mencoba menjaga etika tadi. Ya. Lalu ada batasan juga atau ada pertanyaan seberapa batasan atau toleransi etika ya. Itu tergantung dari jenis pekerjaannya. Tapi hindari hal-hal tadi yang berkaitan dengan validasi-validasi. Jadi kalau sebagai pengawas harus melihat secara keseluruhan. Kalau sebagai kontraktor ya, itu juga harus melihat kemajuan pekerjaannya. Ya. Kalau memang boleh lebih besar dari yang didapatkan atau yang ditetapkan oleh pengawas, ya. Tapi harus ada dua. Ya. Satu catatan untuk yang pengeluaran biaya, satu catatan untuk capaian realnya. Ya. Karena capaian real dikaitkan juga dengan pembayaran ke mandor. Ya. Jangan sampai nanti pembayaran ke mandor sudah melebihi daripada yang diterima tadi. Ya. Itu harus teliti di dalam manajemen. Ya. Lalu setelah proyek selesai, ya, bangunan diserahkan ke pemilik. Ya. Berarti 100% pekerjaan sudah selesai. Ya. Jadi pemilik dan kontraktor ya itu hanya menunggu ya. Ada kerusakan tidak ya. Jadi kalau ada kerusakan ya segera diperbaiki ya. Nah, jadi bukan melanjutkan yang belum ya tapi mengerjakan kerusakan yang ada. Kalau melanjutkan yang belum berarti belum 100% ya. Jadi tinggal menunggu kalau ada kerusakan ya itu segera diperbaiki. Itu di masa pemeliharaan. Nah, di sini juga muncul etika-etika yang ada. Kadang-kadang kontraktor itu ya, mau ngerjakan ya perbaikan-perbaikan itu, tapi jaminan tadi retensinya segera dicairkan ya. Itu juga tidak boleh ya. Jadi sudah melanggar etika. Ya. Sehingga pada saat 100% itu kadang-kadang dana perawatan sudah keluar ya. Itu berarti sudah keluar dari batasan tadi. Ya. Itu paling sering terjadi, ya, paling sering terjadi. Nah, itu di dalam tahapan proyek. Ya. Jadi dalam tahapan proyek peranan-peranan etika tadi harus muncul di samping ya di dalam pelaksanaan ya. Jadi dalam pelaksanaan itu setiap hari akan ada ya. Jadi kalau kita melewati jalan desa berarti ada kesibukan tambahan ya. Kita harus minta izin ya atau pamit ke desa setempat ya. Ada kegiatan ini, itu bentuk-bentuk etika ya. Jangan sampai nanti langsung tanpa ada informasi ke masyarakat yang dilewati ya. Tahu-tahu ada alat berat lewat ya. Itu juga bentuk-bentuk etika yang ada real setiap harinya di proyek ya. Ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang memperhitungkan oh nanti pasti ada kompensasi ya. Ya. Jadi jangan semua itu dinilai dari sisi uang, tapi juga dinilai dari sisi kelancaran pekerjaan, lalu kesannya itu juga berpengaruh ya, jadi berpengaruh. Jadi, itu di dalam etika bisnis di dalam tahapan proyek itu terasa. Jadi Anda tinggal melihat di situ siapa yang terlibat di situ ya. Etika-etika apa yang harus dia jaga ya. Sehingga tidak terjadi gangguan pelaksanaan ya. Jadi keterkaitannya dengan gangguan pelaksanaan ya. Yang paling berat dengan penyimpangan spesifikasi itu yang paling berat ya. Jadi sehingga berpengaruh di mutu ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan kelancaran pekerjaan ya itu juga kaitannya dengan waktu ya. Nah, itu juga. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau Anda lihat di kegiatan kontraktor ya di pembuatan cash flow kemarin ya itu juga akan muncul ya, ya, ya dampak-dampak tadi atau peranan etika akan ada di sana ya. Jadi ini yang termain ya, ini yang uang muka ya, yang uang muka. Jadi belum kerja sudah dapat ya, ya. Karena dapat uang ya, Anda pakai untuk proyek yang lain ya,
Nah, itu sudah etikanya sudah berbeda ya. Jadi itu kan sudah terserah saya, misalnya saja seperti itu. Wong saya dikasih. Yang penting kan saya proyek ini tidak terlambat ya. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Tapi tetap itu menjadi satu bagian dari tadi etika dalam, karena tujuan daripada pemberian uang muka itu untuk membantu mengawali biaya ini. Jadi untuk A ini ya. Jadi untuk A. Jadi jangan sampai nanti sudah diberi uang muka ya proyek ini terlambat ya. A-nya tidak mencukupi ya, atau mungkin sampai minggu pertama saja ya P-nya sudah nggak cukup ya. Jadi P itu kan upah pekerja tiap minggu ya. Nah, karena tidak cukup dikurangi tenaga kerja di awal itu seharusnya butuh 10, dia hanya pakai 5 saja mumpung masih awal gitu. Nah, itu juga sudah bentuk-bentuk etika ya. Jadi kalau memang kita menjaga etika ya begitu dapat uang muka besarnya berapa ya diputuskan untuk mencapai capaian untuk pekerjaan tadi ya. Jadi mencapai untuk pekerjaan tadi supaya bisa lebih cepat selesai, karena memang tujuan awal daripada pemberian uang muka itu untuk seperti itu ya. Juga keterkaitan dengan pembayaran karyawan ya setiap bulan ya tidak boleh terlambat. Pembayaran supplier yang jatuh tempo ya itu juga tidak boleh terlambat ya. Memang dikaitkan dengan faktor denda dan kepercayaan, tapi peranan etika tadi akan terasa di situ ya. Oh kalau gitu ya kita tunda saja ya bayar suppliernya setelah termin ya, tapi tanpa negosiasi ya. Besok kalau ditagih ya, belum ada dana misalnya saja. Nah, seperti itu sudah ya pelanggaran etika ya. Jadi sudah pelanggaran etika. Jadi harus ada negosiasi dulu dengan supplier. Kalau saya tunda dengan setelah termin bagaimana ya, apa ada istilahnya kompensasinya apa dan sebagainya. Itu harus negosiasi. Jadi tidak boleh sepihak ya. Jadi tidak ada yang dirugikan, intinya seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi harus masing-masing bisa dijaga. Jadi yang namanya istilahnya itu etika itu kan peranan daripada tadi kalau kita lihat di pengertian etika ya. Etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral bersumber dari dua dimensi, ilmu dan filsafat ya ini. Mencari tingkah laku manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekarang ya, indikator baik, indikator buruk sejauh mana itu juga harus Anda lihat ya. Ya. Jadi kalau itu dikaitkan dengan tadi ya, dengan adanya filsafat ya, itu memang sudah jelas. Tapi kalau mencari kebenarannya kadang-kadang kan ada toleransinya ya, sejauh mana. Itu juga harus Anda lihat sehingga cenderung ke nilai budaya setempat ya. Sehingga manusia merupakan objek material juga objek formal ya. Yang etikanya dapat ditinjau dari segi kesehatan ya, gerak-gerik ya, tubuh dan sebagainya. Misal saja dari sisi gerak-gerik ya, kita melewati orang tua sedang duduk yang kita juga harus jaga etika misal saja. Contohnya seperti itu. Jadi dari sisi gerak-gerik tingkah laku kita yang itu sudah bentuk etika ya, bentuk etika yang tetap harus kita jaga ya. Jadi lalu dari sisi faktor tubuh sederhana saja gerakan tubuh ya. Nah, ini harus kita jaga sehingga toleransi untuk hal yang itu baik atau buruk itu memang relatif ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan budaya setempat ya. Jadi itu sehingga di dalam etika atau mungkin kode etik setiapnya ya, itu pun juga berbeda-beda. Jadi kode etik ya misalnya saja di sini ya. Di sini ada
melakukan pekerjaan dan atau mempunyai perjanjian dengan pihak lain ya, yang dapat mengganggu objektivitas dan independennya dilihat dari kepentingan pengguna jasa. Ya, ini kan relatif ya. Jadi kadang-kadang ya, keterkaitan dengan pihak lain ya, itu ada plus minusnya ya. Nah, seperti itu harus kita jaga ya. Sehingga kita selalu melihat dari sisi tahapan di mana kita terlibat dalam satu proyek ya. Terlibatnya di mana? Oh, di kelayakan, oh terlibat di pelaksanaan, di kontraktor, oh terlibat di perencanaan, di konsultannya ya. Oh, saya sebagai pemilik yang peran apa yang harus saya jaga, yaitu seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Ini tugas terakhir ya sebelum UAS ya. Jika Anda sebagai kontraktor ya, bagaimana langkah-langkah Anda untuk memperkecil modal awal ya. Jika pembayarannya menggunakan uang muka dengan besaran 15% ya, dan terminnya 5 tahap 20% ya. Yang kedua, bentuk-bentuk etika apa sajakah yang dapat Anda terapkan pada tahap pembayaran di atas ya. Jadi kalau Anda lihat pembayarannya di sini ya, ini ya. Uang muka 15% ya. Lalu termin pertama itu dibayar 12% ya. Jadi 20% dikurangi retensi 5% dikurangi cicilan uang muka ya. Sehingga 12% ya. Lalu di situ ya setiap minggu Anda tinggal merancang saja. Ada, kalau di sini ada P ya. P itu rutin upah pekerja per minggu ya. Terus ada D. D itu adalah alat atau biaya bahan bakar ya, atau suku cadang ya. 2 minggu sekali ya. Terus ada E ya. E itu adalah akomodasi lapangan ya, juga 2 minggu sekali ya, ditaruh di antara ya, D ya, di antara D, jadi selang-seling ya. Juga ada B ya. B itu adalah gaji karyawan lapangan ya. Jadi karyawan lapangan ya. Itu 4 minggu sekali ya. Juga di sana ada Q ya. Q itu pemasukan termin pertama ya. Sehingga kalau kita lihat dari awal sampai termin pertama itu pihak kontraktor sudah dapat berapa? Di sini 15% ditambah 12 ya, atau 15% dikurangi ya, ditambah 12 kan sudah 30 ya. 27 ya, 27%. Sedangkan modal yang dia keluarkan 20% ya. Jadi masih kelebihan 7% ya. Jadi masih dibantu 7% ya. Itu seperti itu. Jadi di tugas yang ini ya bentuk-bentuk etika apa saja yang Anda dapat terapkan pada pembayaran di atas ya. Mulai dari paling tidak sampai batasan termin lah, batasan termin seperti itu ya. Itu seperti apa ya. Tentunya dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab kontraktor ya. Jadi tugas dan tanggung jawab kontraktor. Itu tugas terakhir ya, dikumpulkan minggu depan ya. Lalu UAS-nya nunggu jadwal dari ya, jurusan ya, jadi nunggu dari jurusan. Kalau dari jurusan nggak muncul ya nanti kita sesuaikan pada pertemuan minggu berikutnya. Jadi kalau pertemuan minggu berikutnya berarti UAS di administrasi proyek tidak sama sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau kita sekarang Selasa ya berarti nanti UAS untuk 4 MRK 3 hari Selasa. Nah, seperti ini sesuai dengan jadwal. Tapi kalau di jurusan ada jadwal kita sesuaikan dengan jurusan. Karena sampai sekarang jadwal UAS belum muncul ya. Lalu tugas-tugas ya Anda tuntaskan ya sehingga tidak membebani dari ya, nilai akhir nanti ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, kalau belum ya silakan Anda pelajari, tugas Anda kerjakan ya. Jangan ditunda-tunda, segera dikumpulkan ya. Bisa lewat email atau WA ya. Jadi Anda yang Anda anggap paling mudah lewat mana. Jadi jangan sampai nanti mempersulit Anda. Jadi bisa WA atau email ya. Nah, itu saja dari saya. Hari ini saya akhiri ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.